Baik, untuk sobat kuliah namu semuanya, kita saat ini sudah berada di kandang Sukaternak Farm, yaitu yang terkenal dengan kebersihan kandang yang sangat luar biasa. Oke, baik Bapak, saya akan bertanya tentang manajemen pakan yang Bapak lakukan untuk kambing-kambing yang berada di kandang. Mungkin adakah cara tersendiri atau mungkin dari bahan pakan dari tumbuhan atau mungkin ada tambahan vitamin atau mungkin cara pengolahannya apakah berbeda dengan kambing-kambing seperti biasanya? Oke, di Sukaternak ini pola manajemen pakan pertama kali harus bank pakan hijauan, ya. Bank pakan hijauan itu minimal itu harus 5 daun. Dalam artian, ya, ada Indocopera, ada Pakcong, ada apa ini, membaca F1, ada Gamal, ada Ketela Papua. Ketela Papua. Ya, itu di-mix jadi satu, ya kan? Ya. Sehingga dimakankan dalam itu apa ternak ini nutrisinya akan tidak kurang dari 17%, gitu. Jadi pertumbuhan tetap akan stabil, tidak kurang dari 17% itu. Jadi untuk setiap harinya itu ada takaran sendiri ya Pak untuk pemberian pakannya ini? Untuk takarannya nggak ada, cuman tahap pemberiannya itu 2 kali ganda ya. Dalam arti pagi dan petang. Pagi dan petang. Itu sekitar jam berapa kalau pagi? Kalau pagi itu jam 7 start dikasih makanan ya. Kalau sore itu jam 3 sore dikasih makanan seperti ini ya. Kenapa kok selalu seperti ini metodenya? Kalau pagi jam 7 itu sampai ke angka 9 ya. Gitu dikasih sedikit supaya makannya bisa habis. Nah, petang juga gitu. Jam 3 dikasih makanan sedikit sampai dekat pukul 6. Off. Malam istirahat total sampai pagi pukul 7 kembali lagi makan bersama kambing-kambingnya gitu. Baik. Untuk pemasok itu pernah nggak Bapak itu berada di fase kalau orang Jawa itu menyebutnya paceklik, berarti itu kekurangan pakan mungkin pernah atau pernah berlaku masa musim kemarau. Di masa musim kemarau itu betul-betul saya pernah mengalami itu. Nah, metode yang saya pakai, saya beli makanan kering. Itu seperti apa Pak? Limbah dari kacang hijau, limbah dari kedelai, dan ada yang dari kangkung masa itu ya. Nah, sehingga itu bisa saya lakukan dan itu bisa menjadi treatment selanjutnya menuju ke hijauan itu tadi. Kalau kekrisisan tadi ya Pak, mungkin kan waktu kemarau, biasanya semua jenis kelima pakan tadi atau mungkin hanya beberapa saja yang biasanya kekurangan? Oke. Itu hanya beberapa saja. Ya, jadi masih ada hijauan, tapi tidak cukup totalitas hijauan. Sehingga untuk mengatasinya adalah dicampur dengan pakan limbah kering dari kacang hijau, kulit kedelai, dan lagi ada yang diselase dari ternak-ternak yang lain saya minta gitu. Baik. Untuk selanjutnya terkait pemasaran ya Pak ya. Bapak sendiri ini memasarkan kambing-kambing ini mulai dari merawat dari kambing hamil hingga melahirkan sampai bisa segemoy-gemoy ini. Untuk pemasarannya ini apakah sudah banyak sebelumnya itu apakah sudah banyak kenalan dari jauh atau mungkin jaringan dari orang luar yang dari mohon maaf latar belakang tadi kan di awal tadi kan Bapak menyebutkan bahwa harganya yang fantastik kan tidak semua orang mungkin yang berminat. Oke. Untuk rawatan itu SOP kandang itu pasti ada vitaminnya, pasti ada dokternya, itu pasti ya. Maka dari itu kita harus ada SOP-nya kandang. Nah, untuk rawatan untuk kambing yang sudah hamil itu kita tambah dengan vitaminnya, kita tambah juga dan untuk nutrisi proteinnya juga harus dijaga untuk kestabilan yang ada pada indukan yang hamil itu supaya nantinya anak-anaknya lahir sangat bagus. Nah, untuk marketingnya saya sebenarnya bukan ahli marketing ya.
bukan ahli marketing, akan tetapi yang menjadi tonggaknya adalah kita harus mampu mencetak kualitas. Kualitas itulah yang akan membuat pangsa pasarnya. Baik. Nah, kalau untuk domain nasionalnya, ya istilahnya gimana kok bisa memasarkan? Nah, ini kan Ya. selalu dipertanyakan. Betul. Kalau lokal tempat ini nggak mau, bukan kita menyediakan untuk orang yang mau saja, tapi orang yang nggak mau kita sediakan juga supaya nantinya mau. Betul. Oke, betul. Maka dari itu cetaklah sebuah kualitas. Nah, cara mencetak sebuah kualitas itu seperti apa? Cinta bekerja untuk mencetak kualitas. Itu, Bu. Selanjutnya untuk peminatan pasar itu mungkin apakah selalu stabil atau mungkin ada naik turun yang Bapak rasakan atau alami mulai dari awal merintis sampai saat ini? Untuk pangsa pasar itu tetap ada gelombangnya. Laut saja ada gelombang ya. Baik. Gelombang kecil, gelombang besar. Jadi pangsa pasar ini pun juga sama ya. Jadi kita untuk menyiasati gimana supaya kita stabil di saat ada penurunan. Nah, untuk mengatasinya itu sebenarnya Bu, hanya bank pakan hijauan itu tadi. Karena kosnya relatif kita nggak beli gitu. Karena kita iya, sudah iya. menanam bank pakan hijauan itu untuk menjaga sistem ini tadi. Oke? Berarti untuk bank pakan tersendiri ini Bapak awal merintis ini sudah mempersiapkan dengan matang ya? Betul. Sekali. Jadi sebelum saya membuat kandang itu bank pakannya dulu. Ya, supaya apa? Supaya nantinya tidak kambingnya kelaparan. Berarti memiliki lahan sendiri ya Pak untuk Betul. bank pakannya. Betul, ini? betul, Oke. betul. Selama Bapak rintis dari awal hingga detik ini kan pasti memiliki resiko. Apa tantangan yang paling menakutkan dalam berternak kambing bur yang Bapak rasakan? Tantangan yang paling besar, sahabat-sahabat pemirsa yang ada di luar sana, putus cinta. Cintanya siapa Pak? Nah, putus cinta tidak mampu merawat kambing-kambing ini. Baik. Ini yang paling menakutkan. Nulop. Takut. Ya. Gimana, Bu? Takut nggak? Takut banget. Nah, menakutkan kan? Maka dari itu, tetap cintanya bekerja untuk mencetak kualitas. Baik, untuk sobat kuliah namu semuanya telah usai sesi belajar bersama kita dan tentunya bersama Bapak Nizar. Semoga ilmu pencerahan yang telah beliau sampaikan menjadi motivasi kita semua untuk memulai bisnis agriculture, yaitu untuk teman-teman yang sekarang dan saat ini menyaksikan video kami. Mungkin untuk Bapak sebelum saya tutup ada kata-kata untuk sobat kuliah namu yang ada di rumah. Oke, para pemirsa, dimanapun tempat berada, supaya sahabat Namo ini channelnya bisa berkembang, ya, jangan lupa ya, Jangan like, lupa. comment, share sebanyak-banyaknya, Betul. dan jangan lupa subscribe itu gratis. Terima kasih Bapak untuk kata-katanya untuk teman-teman yang di rumah, dan untuk saya sendiri sebagai host pada acara kali ini memohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan, dan untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Kuliah Namu.